Mau melaporkan ke polisi, Mas? Mau melaporkan ke polisi? Ora, aku sehat gawean ya. Males. Tapi sempat tersinggung atau marah nggak, Mas? Enggak. Enggak kenapa marah? Ya, maksudnya ibu dikomentari seperti itu. Enggak, wis dia. Enggak tahu, tanya ibu ya. Tenang, tanya ibu. Kecewa. Itu kan menggunakan medsos untuk secara tidak langsung kan juga membawa nama Indonesia juga. Yes, cukup biar yang berwajib aja yang ngurus ya. Kita ngurusi yang lain-lain saja. Artinya nanti juga jangan melakukan laporan, Mas? Ora tak aku tahu dong lapor ke ngono kuwi. Kaya wong kurang gawe nek ora. Ora. Ya takono meh nglapor ke ora. Hah? Ora, aku lagi mumet kokean gawean ya. Yes. Berarti kemarin nggak sempat kontak sama Mas Kaisang juga, Mas? Enggak. Gitu. Enggak. Karena kan komentarnya sama. Hah? Ngeteknya, nge-retweetnya kan sama komentarnya kan. Ya ora apa. Wes ya. Kemarin bilang kalau salah paham terkait meme-nya itu Salah paham sih. kan katanya salah artikan terkait meme-nya itu. Oh, ya engko ben Kalau jenengan melihat meme-nya itu sendiri memang mengenai bukir yang wis urusan karo yang berwajib aja ya. Nah, ini juga yang membuat kita itu bingung ya dengan pikiran para pembenci Presiden Jokowi. Sebenarnya yang mereka pikirkan itu apa? Kok bisa-bisanya men-tweet dengan postingan seperti itu? Para pembenci Pak Jokowi itu seperti nggak berpikir ya, bagaimana kalau posisinya itu dibalik. Misalnya yang dihina ataupun direndahkan itu istri ataupun ibu dari mereka sendiri. Apakah mereka nggak akan marah kalau istri atau ibu mereka dihina seperti itu? Dan sekali lagi kita dibuat kagum dengan sikap dan kesabaran yang ditujukan oleh keluarga dari Presiden Jokowi, di mana dalam menghadapi cacian, hinaan, atau kata-kata yang merendahkan, mereka itu tetap sabar menghadapinya dan tidak mau terlalu diambil pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami masih di Gerobokan Gokil. Dan Sobat Gerobokan Gokil, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah berita yang cukup mengejutkan, yakni di tengah suksesnya perhelatan G20 di Indonesia, di mana Presiden Jokowi mendapatkan berbagai pujian dari para pemimpin dunia soal perhelatan G20 di Indonesia yang dinilai sangat sukses. Nah, di tengah kesuksesan Indonesia menggelar acara KTT G20, nah kemarin kita dihebohkan dengan postingan seorang komika di Twitter yang menghina Ibu Iriana Jokowi. Nah, foto Ibu Iriana dengan istri Presiden Korea diunggah di Twitter dengan tulisan yang sangat menghina. Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik, Nyonya. Dengan tulisan postingan tersebut seakan menggambarkan atau memberi kesan bahwa itu adalah sebuah foto antara nyonya muda dan bibinya atau pembantu. Nah, ini juga yang membuat kita itu bingung ya dengan pikiran para pembenci Presiden Jokowi. Sebenarnya yang mereka pikirkan itu apa? Kok bisa-bisanya men-tweet dengan postingan seperti itu? Nah, kalau saya lihat ya, Ibu Iriana ini memang sosok yang sederhana seperti Pak Jokowi. Beliau itu memberikan kesan adem, anggun, dan begitu menyenangkan ketika melihat Ibu Iriana Joko Widodo. Beliau memang jauh dari kesan glamor yang ditonjolkan banyak istri-istri para pejabat ataupun petinggi dunia. Namun sebagai rakyat Indonesia, kami malah bangga dengan Ibu Iriana yang punya kesan yang sederhana, adem, dan menyejukkan hati setiap orang yang melihatnya. Dan sekali lagi kita dibuat kagum dengan kesabaran dari keluarga Presiden Jokowi,
di mana menanggapi cuitan tersebut dengan santai dan tetap sabar. Meskipun mereka itu dihina, dicaci, ataupun direndahkan, keluarga Presiden Jokowi itu tetap sabar menghadapinya. Seperti respon dari Kaisang dan Gibran yang tidak terlalu mau ambil pusing dengan cuitan dari orang yang menghina Ibu Iriana tersebut. Sebenarnya Kaisang sempat marah dan ketika ditanya netizen, Mas di podcast Irfan Hakim, kalau ibu negara diserang, Mas marah. Segera ambil tindakan, Mas. Dan Kaisang menjawabnya dengan santai. Habis di WA sama ibu disuruh sabar. Ya wes, aku sabar. Nah, setelah cuitan yang menghina Ibu Iriana Jokowi ini ramai, sang pengunggah yakni Karisma Jati memberikan permintaan maafnya secara terbuka. Namun lucunya permintaan maaf dari sang pengunggah yakni Karisma Jati ini dengan surat terbuka tersebut seakan ada nada-nada yang bermuatan politis sehingga malah langsung diserbu oleh netizen. Kira-kira seperti ini permintaan maaf tersebut. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi beserta keluarga besar kepresidenan. Dengan ini saya Karisma Jati meminta maaf kepada keluarga Presiden RI atas unggahan saya di media sosial yang menyinggung perasaan anggota keluarga Bapak Presiden Jokowi termasuk kerabat, staf, dan pejabat lingkungan kepresidenan. Permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam tanpa unsur keterpaksaan maupun kepura-puraan. Dan jika dari pihak terkait bermaksud mengadakan tuntutan hukum, maka saya akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal. Namun tidak ada sedikitpun permintaan maaf saya terhadap para pendukung fanatik rezim ini yang merasa bisa berbuat sesuka sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika. Karena saya bukan penjilat, pembeo maupun perundung dan tidak sedikitpun saya membenarkan perbuatan semacam itu. Framing fitnah dan ujaran kebencian yang mereka buat hanya mencerminkan arogansi dan kemunafikan mereka. Demikian surat terbuka ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, kalau kita lihat ya dari surat permintaan maaf terbuka dari Karisma Jati ini, dari paragraf 1, 2, dan 3 ini sudah cukup baik. Namun di paragraf keempatnya inilah yang ada muatan nada-nada politisnya. Dan berikut beberapa respon dari netizen yang mengecam surat permintaan maaf dari Karisma Jati tersebut karena ada muatan-muatan politis di dalamnya. Lucu sih, nulis merasa bisa berbuat sesukanya sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika. Emang kelakuanmu itu tidak kategori berbuat sesuka sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika. Kayak pintar dan paling bermoral sendiri, ceramah soal etika. Pak, mau situ anti rezim kek, pro rezim kek, mau arah politik kanan kiri atas bawah kek, nggak ada yang peduli. Masalahnya simpel loh Pak. Cuman orang nggak terima situ menghina seorang ibu. Memang susah ya minta maaf tanpa ada narasi tentang politiknya. Ini orang aneh ya, bicara moral tapi lupa dia sendiri berbuat amoral. Menghina perempuan seorang ibu itu tindakan amoral Jati. Andai ibumu atau istrimu direndahkan, apa kamu tidak marah? Manusia seperti kamu mestinya introspeksi, jangan membela diri dengan mencari pembenaran. Saya kemarin berharap kamu cukup bilang saya salah dan minta maaf, itu sudah cukup dan itu kelihatan kamu ikhlas meminta maafnya. Nah, sekali lagi ya, kita itu dipusingkan dengan cara berpikir para pembenci Presiden Jokowi. Seperti Karisma Jati ini ya. Di tengah suksesnya G20, dia itu malah kok bisa-bisanya itu menghina Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Para pembenci Pak Jokowi itu seperti nggak berpikir ya, bagaimana kalau posisinya itu dibalik. Misalnya yang dihina ataupun direndahkan itu istri ataupun ibu dari mereka sendiri. Apakah mereka nggak akan marah kalau istri atau ibu mereka dihina seperti itu?
Dan sekali lagi kita dibuat kagum dengan sikap dan kesabaran yang ditujukan oleh keluarga dari Presiden Jokowi, di mana dalam menghadapi cacian, hinaan, atau kata-kata yang merendahkan, mereka itu tetap sabar menghadapinya dan tidak mau terlalu diambil pusing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.